Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang resolusi konflik keluarga, analisis model Virginia Satir dan Salvador Minuchin. Sebelumnya, kelompok kami terdiri dari Abraham Rizky, Diana Sari, Mahfirah, Nur Habibah Witri Arliati, dan Syafitri. Sebelum masuk teorinya, tentu saja kita harus kenal dulu siapa Virginia Satir. Nah, Virginia Satir ini lahir di Nashville, Wisconsin pada tahun 1916. Dia merupakan anak tertua dan juga lulusan dari pendidikan Milwaukee State Teacher College, dan dia bekerja di sana sebagai guru beberapa tahun. Kemudian Satir dilatih sebagai pekerja sosial pada tahun 1951. Ia mulai mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan ini. Satir juga pernah bekerja di Illinois Psychoanalytic Institute. Pada akhir tahun 50-an, Satir mendirikan Mental Research Institute yang biasanya disingkat sebagai MRI di kota Palo Alto, California. Virginia Satir meninggal pada tahun 1988. 4 tujuan umum dalam model pertumbuhan menurut Virginia Satir. Yang pertama, tingkatkan harga diri. Menurut Satir, konsep harga diri mengacu pada persepsi mendalam kita tentang diri kita dan termasuk kesadaran. Menurut pendekatan mereka, harga diri yang tinggi terkait dengan identifikasi diri dengan energi spiritual. Maksudnya di sini adalah harga diri menurut Satir adalah seberapa dalam kita mengetahui diri kita sendiri, seberapa dalam kita menyelam, mengetahui, dan seberapa dalamnya kita mengerti akan diri kita sendiri, termasuk kesadaran kita. Kemudian mendorong mengambil keputusan. Nah, dalam pengertian ini, salah satu tujuan terapi keluarga Satir adalah memperdayakan pasien sehingga mereka dapat mengambil sendiri keputusan dalam mengejar mencapai keadaan kesehatan psikologis dan fisik. Transendensi pribadi akan terkait dengan pengalaman kebebasan bertindak. Seberapa bebas kita bertindak, itu akan lebih baik untuk kita. Bukan maksudnya bebasnya yang gimana gitu, maksudnya itu bebas yang terarah. Bukan bebas yang secara bebas milih sesuatu yang salah gitu, bukan seperti itu, namun bebas dalam hal yang bisa kita kendalikan dan itu baik untuk diri kita sendiri daripada menggantungkan keputusan kita kepada orang lain. Selanjutnya ada mengadopsi tanggung jawab kepribadian. Satir berpendapat bahwa kenyataan mengalami diri sendiri dengan sepenuhnya memungkinkan kita untuk bertanggung jawab dan benar-benar mengenal diri kita sendiri. Fakta-fakta seperti ini akan berkontribusi secara terpusat pada perkembangan individu. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kita tuh harus bisa percaya kepada diri kita sendiri gitu. Seperti kita tuh keputusan ada di tangan kita, baik buruknya kita yang menentukan. Kita tak boleh tergantung atas keputusan orang lain. Selanjutnya ada mencapai konsistensi diri. Kesesuaian pribadi didefinisikan sebagai harmoni antara pengalaman individu dan energi vitalnya. Terkait dengan transendensi diri, dalam pengembangan ini aspek-aspek penting seperti keaslian dan ketulusan, baik oleh klien dan terapis yang harus berfungsi sebagai model. Nah, saat kita menjadi seorang model atau sebagai terapis, kita tuh harus mempunyai energi positif dalam diri kita yang bisa kita salurkan kepada klien kita agar bisa membuat konsistensi diri klien kita itu bangkit kembali. Selanjutnya ada 5 prinsip terapi dalam metode intervensi Satir. Yang pertama, metodologi eksperiensial. Karakter ini melibatkan terutama 2 aspek, yaitu persepsi penuh dari pengalaman pribadi dan resepsimentasi dari peristiwa-peristiwa penting di masa lalu sebagai bagian dari terapi. Satir menyoroti pentingnya memori tubuh, hipotesis sebagai alat yang berguna untuk perubahan terapeutik. Dalam hal ini, Satir tuh mengatakan bahwa masa lalu itu penting untuk memperbaiki masa depan. Bukan kita harus bercermin kepada masa lalu, bukan seperti itu, tapi masa lalu itu tempat kesalahan kita dan kita tuh harus seperti mengoreksi masa lalu. Kita tuh harus bangkit dari masalah-masalah yang pernah kita lakukan di masa lalu dan memperbaikinya sekarang. Yang kedua ada sifat
sistematik. Meskipun terapi sistematik biasanya dipahami sebagai pada dasarnya berfokus pada hubungan keluarga, bahkan konsep sistematik juga mengacu pada konteks interpersonal lainnya, keinteraksi antara masa lalu dan masa sekarang, dan bahkan dengan organisme secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Diana Sari, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Nur Habibah. Yang ketiga, directionality positif. Satir mengatakan bahwa terapis harus membantu klien untuk merasakan dunia dengan cara yang positif, untuk mencapai kesehatan fisik dan psikologis, dan untuk mengembangkan potensi manusia maksimal mereka. Untuk ini, perlu untuk menghasilkan kerangka penafsiran untuk pengalaman dan untuk mempromosikan penggunaan sumber daya pribadi, bukan aspek psikopatologis. Yang keempat, fokus pada perubahan. Terapi keluarga satir berfokus pada transformasi pribadi dan interpersonal. Dengan tujuan ini, penulis ini menyoroti kegunaan pertanyaan dari refleksi diri yang mendalam pada tingkat individu. Yang kelima, kesesuaian diri dengan terapis. Kesesuaian antara perilaku dan diri dari terapis adalah kondisi yang diperlukan sehingga terapis dapat membantu orang lain mencapai mereka sendiri. Klien merasakan keselarasan melalui alat-alat seperti humor, metamorfora, self-revelation, dan perilaku kreatif secara umum. Baiklah, saya Safitri, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pendekatan proses atau komunikasi menurut Satir. Pada tahun 1982, Satir mengidentifikasi pendekatannya sebagai model proses, di mana para terapis dan keluarga bekerja sama untuk menstimulasi proses health promoting dalam keluarga. Pengalaman Satir dalam menerapkan terapinya sangat terkenal di dunia. Adapun pendekatan dilakukan dalam menyatukan keluarga, yaitu usaha mengklarifikasi adanya ketidaksamaan dalam proses komunikasi di antara anggota keluarga dengan menggunakan pendekatan humanistik dalam usaha membangun self-esteem dan self-worth pada semua anggota keluarga. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Mafira. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang terapi Salvador Minuchin. Salvador Minuchin merupakan salah seorang tokoh kontribusi penting dalam bidang terapi keluarga. Ia mengembangkan terapi keluarga struktural pada tahun 2010. Ketika Minuchin ini pertama kali mulai bekerja sebagai terapis keluarga, dia menulis tentang keluarga yang terjerat dan terlepas, yang mana ini menjadi suatu komponen penting dalam terapi keluarga struktural. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu apa itu keluarga struktural. Keluarga struktural adalah tuntutan dan fungsi yang dijalankan oleh setiap anggota keluarga dalam berinteraksi. Struktur ini akan tampak samar-samar bahkan tidak terlihat ketika keluarga masih dalam keadaan normal dan seimbang. Struktur ini menjadi nyata bila sudah timbulnya gejolak dan masalah dalam suatu keluarga. Minuchin juga berpendapat bahwa patologi tidak terletak pada individu saja, tetapi dalam sistem keluarga. Struktural terapi keluarga ini tidak hanya menggunakan terminologi sistem khusus saja, tetapi juga sarana untuk menggambarkan parameter keluarga kunci secara diagramnya. Fokusnya adalah pada struktur keluarga, termasuk berbagai substrukturnya. Dalam hal ini, Minuchin adalah pengikut teori sistem dan komunikasi, karena strukturnya ditentukan oleh transaksi di antara sistem yang saling terkait di dalam suatu keluarga. Dia juga menganut gagasan sistem keutuhan dan keseimbangan. Yang keduanya saling berkaitan dan sangat penting bagi gagasan tentang suatu perubahan. Kemudian, ciri penting struktur terapi keluarga ini dapat kita lihat
dapat kita lihat bahwa terapis benar-benar masuk atau sudah bergabung dengan sistem keluarga sebagai katalisator untuk perubahan yang lebih positif lagi. Bergabung dengan keluarga adalah tujuan utama terapis sejak dini dalam hubungan terapeutiknya dengan keluarga. Terapi struktural dan strategis juga merupakan model terapeutik yang penting untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin terapis yang menggunakan model ini sebagai bahan dasar untuk pengobatan. Setiap model ini memiliki pendekatannya sendiri dengan menggunakan cara yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengkonseptualisasikan masalah dan mengembangkan rencana pengobatan yang mendukung tujuan terapi. Selain itu, rencana pengobatan juga berbasis teori adalah sumber untuk pengembangan tujuan dan pilihan pengobatan dengan mengidentifikasi masalah yang muncul dari pengaruh sosial. Kedua model ini juga menggunakan pendekatan yang serupa dan menentukan tujuan dengan berbagai proses terapeutik yang dimulai dari membangun hubungan terapis dengan klien. Selain itu, keragaman dan teori juga diidentifikasi sebagai komponen utama dalam memilih teori yang membahas masalah keragaman. Inilah yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Abraham Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok saya sebelumnya. Model psikosomatis untuk pengobatan anoreksia nervosa. Pada tahun 1978, Minuchin membantu menulis keluarga psikosomatik anoreksia nervosa dalam konteks yang merinci model klinis untuk penyebab dan pengobatan anoreksia nervosa berdasarkan integrasi penelitian medis dan intervensi psikologis yang sukses sebelumnya. Minuchin, Rosman, Becker, tahun 1978. Model psikosomatik anoreksia nervosa secara khusus menggabungkan elemen psikodinamik dan teori perilaku untuk membuat penjelasan komprehensif tentang asal-usul anoreksia nervosa dalam sistem keluarga. Kritik terapi postmodern. Dalam sebuah tajuk rencana di The Journal of Marital and Family Therapy, Minuchin mengungkapkan kekhawatirannya tentang terapi keluarga postmodern. Dia berpendapat bahwa terapi naratif dan terapi yang berfokus pada solusi membawa metode unik dan berguna dalam praktik terapi keluarga, seperti menekankan narasi pribadi alternatif untuk mengatasi masalah. Pusat Minuchin untuk keluarga. Ketika Minuchin pindah ke New York pada tahun 1981, ia mendirikan Institut Studi Keluarga, di mana dia dapat mengajar terapi keluarga dan berhubungan langsung dengan sistem asuh melalui layanan konsultasi. Berganti nama menjadi Minuchin Center for the Family setelah Minuchin pensiun pada tahun 1995, itu didedikasikan untuk mengajarkan konsep dan teknik terapi keluarga struktural dan untuk berkonsultasi dengan organisasi yang bekerja dengan keluarga yang menghadapi tantangan kemiskinan, rasisme, dan diskriminasi karena gender atau orientasi seksual. Baiklah, berhubung pembahasan tentang kelompok kami sudah selesai, saya akan kembalikan kepada teman kelompok saya, Nur Habibah. Sekian presentasi dari kami, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, harap didiskusikan di WhatsApp grup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.